Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Percakapan antara Yesus dan Nikodemus yang kita dengar dari perikop Injil kemarin dilanjutkan lagi dalam bacaan Injil hari ini. Injil hari ini diawali dengan ungkapan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Inilah salah satu ayat yang begitu terkenal dalam kekristenan, sehingga sangat sering dikutip banyak orang. Perayaan hari Natal umpamanya sangat sering memakai ayat ini sebagai tema perayaan. Yang hendak ditekankan dalam ayat ini ialah kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Allah berinkarnasi menjadi manusia. Sebab Allah tidak menghendaki kebinasaan dari ciptaannya. Kasih Allah itu bukan hanya kepada satu kelompok maupun satu bangsa, tetapi kepada semua orang. Dan kasih Allah itu dihadirkan dalam diri Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Yang percaya kepada Yesus itu akan mendapatkan keselamatan. Tetapi yang tidak percaya akan membawa dirinya sendiri kepada kebinasaan karena dosanya. Kepada Nikodemus, Yesus menjelaskan bahwa dirinya bukan hanya perwujudan cinta Allah, tetapi Dia juga adalah terang yang menerangi seluruh diri manusia. Terang yang senantiasa menerangi jalan hidup manusia untuk sampai kepada Allah. Siapa yang hendak mendapatkan keselamatan dari Tuhan akan datang kepada terang Tuhan. Tetapi orang yang tidak mau selamat akan membenci terang Tuhan itu, sebab dia sudah nyaman akan dosanya. Maka hanya ada dua kemungkinan, yakni
datang kepada terang Tuhan atau menjauh dari terang Tuhan. Namun yang pasti, keselamatan hanya ada pada terang Tuhan. Dalam setiap pertandingan tidak ada jaminan bahwa salah satu pihak atau salah satu klub tertentu pasti menang. Namun, dalam hidup beriman, Allah sendiri telah memberikan jaminan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya dalam diri Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Dia memberi kepastian bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kita sebagai orang-orang yang telah dipilihnya untuk memperoleh kasih karunia, sebenarnya tidak perlu menjadi khawatir dalam menjalani hari-hari hidup kita. Hidup kita memang tidak akan selalu mulus, tidak selalu indah atau berlimpah berkat. Ada kalanya kita akan berada dalam pergumulan, menghadapi permasalahan yang sangat berat, atau mengalami kesakitan. Namun ada satu hal yang pasti, yaitu kasih Allah tetap ada dan menjamin kehidupan kita. Kasih-Nya yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kasih-Nya pula yang akan mengangkat kita dari segala pergumulan. Terlebih lagi, kasih-Nya lah yang menjamin kita agar tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Emas, sekalipun dibuang ke dalam lumpur, tidak akan pernah karatan. Sekalipun dibakar, kemurniannya tidak akan pernah hilang. Kualitasnya tidaklah ditentukan oleh situasi dan lingkungan. Emas tetaplah emas. Namun untuk mengetahui bahwa emas adalah emas, ia harus diuji, dibakar, atau dibenamkan ke dalam lumpur. Demikian juga dengan identitas anak terang. Sekalipun dia berada di tengah kegelapan, kegelapan itu tidak akan memudarkan sinarnya, tetapi justru akan lebih memperjelas terangnya. Kualitas inilah yang mesti dimiliki orang yang percaya sebagai bukti dari buah imannya akan Yesus. Tidak bisa dipungkiri bahwa iman yang berkualitas tidaklah mudah. Yesus sendiri mengatakan bahwa mengikuti Dia bukan perkara gampang. Hal ini membutuhkan hati yang seperti emas, yang sekalipun ditaruh dalam lumpur tidak akan karatan. Dunia dengan segala kemolekannya tentu akan terus memberikan godaannya. Namun orang beriman tahu dengan benar siapa yang dia ikuti.